Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Friska Nafila, mahasiswi Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai ancaman teknologi digital terhadap keamanan manusia guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah keamanan global dengan nomor NIM 519161110. Di slide pertama, saya akan membahas mengenai cyber insecurity dan konsekuensi teknologi yang tidak diinginkan. Dalam perkembangannya, teknologi saat ini membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kemudahan mendapatkan informasi dan akses komunikasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat internasional, memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan meningkatkan mobilitas mereka dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun politik. Namun, seiring perkembangannya, kemajuan teknologi dan informasi ini juga membawa ancaman baru bagi keamanan manusia. Lalu seperti apakah ancaman tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dan informasi banyak melakukan atau banyak memunculkan adanya tindak kejahatan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan cybercrime yang merupakan hasil dari cyber threat yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu, masyarakat, kelompok, ataupun negara. Menurut survei yang dilakukan World Economic Forum, kejahatan cyber antara lain seperti pencurian data, kemudian serangan cyber dan juga penipuan. Ancaman ini berdampak pada keamanan nasional dan juga kehidupan masyarakat, baik dalam kebebasan mendapatkan informasi maupun kebebasan berserikat. Karena dalam perkembangannya, teknologi digital ini dapat memfasilitasi adanya kejahatan dalam media sosial atau media digital seperti pencurian, pelecehan, perundungan, penyebaran berita hoax atau berita palsu, dan juga propaganda digital. Disebutkan juga bahwa ancaman cyber ini mengalami peningkatan kerugian sebesar 600% pada tahun 2021, yaitu sebesar 6 miliar US dollar, di mana ancaman ini sebagian besar adalah pencurian data yang hampir menduduki angka 65%, kemudian sisanya seperti akses hacker dan pencurian uang melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua negara memiliki akses untuk dapat menjaga keamanan digital atau informasi mereka, terutama bagi mereka negara-negara yang tertinggal, sehingga ancaman ini dapat sangat terasa dan membawa dampak yang besar bagi negara-negara. Kemudian dalam slide kedua ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hak asasi manusia dalam menangani bahaya media sosial. Dalam perspektif keamanan manusia, penting sekali untuk mengangkat hak dan kebebasan orang-orang dalam menggunakan media sosial, agar mereka bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusinya dalam perkembangan media sosial saat ini, seperti berkontribusi dalam ruang publik virtual, dan juga memberikan suara mereka dalam perkembangan teknologi saat ini seperti petisi, diskusi online, dan juga kampanye hashtag. Sehingga mereka dapat berkontribusi pada keamanan dan pengembangan manusia, seperti meningkatkan konektivitas informasi dan juga perluasan layanan dan perluasan pasar bagi para produsen kecil. Seperti contoh yang saya tuliskan dalam PPT, Estonia menjadi negara pertama yang mengadakan pemilihan umum yang mengikat secara hukum melalui internet sejak tahun 2005. Kemudian pada tahun 2014, Estonia juga menawarkan atau menyediakan sebuah teknologi bernama e-residency yang merupakan alat untuk mendeteksi identitas atau status masyarakatnya melalui digital, dan status tersebut atau identitas digital tersebut dikeluarkan resmi oleh pemerintah yang menyediakan akses ke lingkungan dan bisnis Estonia, sehingga memungkinkan masyarakat Estonia untuk memulai dan mengelola bisnis mereka dari mana saja. Di slide ketiga, saya akan membahas mengenai artificial intelligence atau pengambilan keputusan berbasis intelijen buatan yang dapat merusak keamanan manusia. Penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi dan juga informasi sangat membantu kehidupan manusia apabila dikelola dengan benar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan perekonomian dan akses
kesehatan dengan mudah. Namun, bias dari algoritma artificial intelligence ini juga bisa mendorong diskriminasi, seperti contoh pada pengembangan praktik pengelolaan tenaga kerja melalui teknologi face recognition yang dapat mengurangi adanya keamanan manusia, seperti rasisme yang terjadi pada orang-orang kulit hitam. Teknologi face recognition atau pengenalan wajah dapat memunculkan rasisme terutama pada orang-orang berkulit hitam dikarenakan teknologi ini cenderung sulit untuk mendeteksi wajah orang-orang kulit hitam, sehingga menimbulkan kejahatan atau dakwaan yang tidak sesuai atau tidak dilakukan oleh mereka. Contoh ini merupakan bentuk dari bukti adanya perkembangan teknologi yang dapat merusak keamanan manusia. Selanjutnya, ancaman yang dihadapi oleh perkembangan teknologi saat ini adalah akses yang tidak rata dalam inovasi dan teknologi, di mana ketidakmerataan akses teknologi ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan, khususnya bagi negara-negara yang kurang berkembang atau negara-negara yang tertinggal, sehingga mereka tidak bisa melakukan peningkatan atau pemanfaatan terhadap kemajuan teknologi saat ini, seperti dalam bidang kesehatan, perdagangan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Contohnya seperti pada masa pandemi, yaitu di negara-negara yang bisa dibilang tertinggal, mereka sangat sulit untuk mendapatkan vaksin COVID dan juga pemerataan akses kesehatan untuk menanggulangi pandemi COVID pada saat ini. Seperti negara di Afrika contohnya, di mana mereka tidak bisa menggunakan hak paten untuk bisa mendapatkan vaksin karena mengalami beberapa kali pemblokiran dan ketidakmerataan teknologi yang mereka rasakan. Kurang lebih sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.